Karena awalnya dulu saya itu cuma kurir kopi bijian itu loh Mas. Nganter-nganter ke kafe-kafe. Sopir atau gimana emang untuk membuat kafe itu minimal segitu atau bisa dibawanya sih Mas? Oh bisa, tergantung mau pakai mesin yang high end, mid end atau yang low end. Itu kan ada beberapa merek yang harganya murah juga. Untuk kayak omset harian ini berapa sih Mas? Karena ini masih berjalan 3 tahun ya rata-rata per hari itu sekitar 2 juta sampai 3 juta per hari. Mas, ini espressonya. Espressonya dimasukin ya. Kita tambah air sedikit. Oh ada pakai air. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tio, nama panggilan Tio Tek Blung. Saya usaha kafe di daerah Kasihan, Bantul. Mampir ya, nikmatin kafe Homey and Living. Enak loh di sini. Oke Mas, ini kita mau buat apa nih di sini? Ini kita mau buat butterscotch coffee, signaturenya di tempat kita kan. Oke, ini pakai banyak apa kopinya apa? Kalau ini karena minuman dingin kita pakainya Robusta 80, Arabica 20, jadi house blend. Oh ya. Oke, ini habis ini prosesnya masuk mana nih? Ini masuk ke tapping ya? Iya, ke tampingnya. Buat apa ini? Biar apa ini? Ini biar yang apa namanya? Yang menggumpal itu kepisah. Biar rata gitu ya? Iya, betul. Oke. Ini alatnya udah satu set sama yang ini ya, mesinnya. Betul. Oke. Oh ini mas espressonya. Espressonya betul. Ini basicnya tetap espresso ya? Espresso base. Oke. Ini ada kurangnya mas? Ada. Dia 30 mili. 30 kalau mili. untuk espressonya. Terus selanjutnya apa nih mas? Ini yang tadi butterscotch, jadi dia pakai sirup. Oke, ini sirupnya seperti apa sih? Sirupnya homemade. Homemade ya? Iya, homemade. Homemade. Ini berapa banyak mas? Ini kurang lebih 15 mili. 15 mili ya. Terus ditambah sama simple sirupnya 10 mili. Oh ada sirup lain lagi? Iya. Ini produksi sendiri atau beli tuh mas? Kalau yang simple sirup kita beli. Beli ya? Udah ada jadi. Es ya? Es. Oh ini pakai ini? Pakai fresh, pakai full cream. Full cream. Full cream. Kalau untuk minuman panas kita susunya pakai fresh milk. Oh oke, ini full cream. Ini berapa banyak mas kalau yang full cream? 150 mili. 150 mili. Kurang lebih seperti itu. Nah, Terakhir espressonya. Espressonya ini jadi butterscotch. Betul. Oke. Selamat malam mas. Selamat malam. Oke, ini usahanya apa sih mas? Ini usaha kafe mas. Kafe namanya apa mas nih? Homey Cafe and Living. Homey Cafe and Living. Iya. Di daerah mana mas kalau boleh tahu? Ini di daerah tepatnya sih Jalan Meranggen di Kasihan, Bantul. Ya. Ini kayaknya saya lihat ini masuk perkampungan mas ya? Iya, ini konsepnya agak hidden gem gitulah. Oh gitu ya. Oke, kok memilih di dalam kampung? Itu kan padahal di sana ada jalan raya gitu mas. Ya karena dapat lahannya di sini mas. Ini cuma memanfaatkan lahan ini. Punya teman ini. Oh gitu. Ya, alhamdulillah kebetulan ada lahan kosong punya teman ya. Dimodif dikit lah buat jadi kafe. Oke. Terus untuk ini kan untuk tempat ini kongsian ya? Bisa dikatakan seperti itu sama teman. Iya. Nah, terus untuk kayak bangunan ini bikin sendiri atau dari Kalau temannya? bangunan ini sebenarnya sudah ada, cuman
istilahnya renov aja supaya ya. menjadi konsep bentuk kafe. Oke, siap. Mas, ini kan kafe ya, konsepnya kafe, bukan sekedar apa jualan kopi angkringan atau di pinggir jalan. Otomatis kan modelnya agak-agak sedikit wow gitu ya, wah gitu. Kalau model bisa dibilang ya kalau kafe masih umum sih Mas, karena kita masih sederhana, karena memang kafe kita kecil, nggak seperti yang kafe-kafe pada umumnya di Jogja itu kan sudah gede-gede banget, luas lah gitu. Kita kan kafe masih kecil lah, ini paling ukuran berapa ya, 10 kali 4 lah, ini masih kecil sekali. Jadi ya untuk beberapa orang aja, belum sampai yang satu kafe untuk 100 orang itu belum lah. Oke. Kalau saya lihat namanya kafe itu kan nggak levelnya agak berbeda dengan apa angkringan atau jualan kopi di pinggir jalan gitu kan. Pasti alatnya agak sedikit lebih mahal atau bahkan jauh lebih mahal gitu loh. Modelnya berapa Mas untuk alat-alatnya? Kalau alat saya untuk mesin itu pakai yang merek Rocket, itu kurang lebih harganya sekitar 68-70 dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Oke, terus itu kan modelnya kayak gimana sih Mas? Itu kan nggak mungkin kan bikin kopi di kafe pakai cairan gitu. Enggak sih Mas, saya cuma pakai mesin itu ya, sama ada grinder aja. Grinder. Ya, paling cuman ada tambah apa case sama mungkin kulkas, lemari es gitu aja udah itu. Total berapa Mas modal itu? Untuk alat-alat sekitar 125-an lah Mas. 125. Iya. Oke. Itu udah berapa lama sih Mas jualan ini Mas? Apa usaha kafe ini? Kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. Itu sudah mendekati balik modal apa belum atau gimana? Kalau itu masih belum. Belum ya? Iya. Oke. Sekarang baru 3 tahun karena kafe kita juga bisa dibilang masih kecil Mas, bukan kafe yang besar. Jadi segmennya mahasiswa karena di sini lokasinya kebetulan alhamdulillah dekat beberapa kampus kayak UMY, Almata, sama BSI, sama apalagi saya lupa. Pokoknya di sini areanya dekat perkampusan lah. Oke, Masnya kan udah ibaratnya udah mengerti dunia kopi ya, dan memutuskan ini modalnya memang untuk membuat kafe itu minimal segitu atau bisa dibawanya sih Mas? Oh bisa, tergantung mau pakai mesin yang high end, mid end atau yang low end. Itu kan ada beberapa merek yang harganya murah juga, kayak yang otomatis atau yang masih ngisi air manual itu kan harganya pasti lebih murah. Nah ini untuk Mas ini kan dekat kampus ya kan, kampus, otomatis kan bisa harapannya lebih rame kan. Nah untuk kayak omset harian ini berapa sih Mas? Karena ini masih berjalan 3 tahun ya, rata-rata per hari itu sekitar 2 juta sampai 3 juta per hari lah. 3 juta per hari, oke. Nah Mas, ini dulu belajar bikin kopi itu dari mana sih Mas? Itu apa ya, lumayan panjang sih ceritanya. Karena awalnya dulu saya itu cuma kurir kopi bijian itu loh Mas. Nganter-nganter ke kafe-kafe. Sopir atau gimana? Bisa dibilang karena pakai nyopir juga. Jadi nganter bijian kopi ke kafe-kafe itu loh Mas. Sambil tanya-tanya belajarnya. Coffee bean gitu ya? Ya. Sambil tanya-tanya juga. Kan kebetulan banyak teman juga yang pada buka kafe. Jadi ikut belajar lah di situ. Sempat buka kafe kecil juga, kayak Starling gitu pernah sih. Starling di pinggir jalan. Manual brew gitu ya. Oke. Ini sekarang Sekerato itu tetap basic kopinya tetap sama ya? Tetap sama yang es ya? Iya betul. Ini juga mocktail, ciri khas di tempat kita. Tetap harus diaduk gitu ya? Iya, biar dia tidak menggumpal. Ini berapa lama Mas biasanya bisa full? Itu kurang lebih kalau 30 mili
Range-nya di antara 18 detik sampai 25 detik. Oh gitu. Iya. Ya, ini detiknya ya. Betul. Terus apa lagi nih? Kita pakai Prosesnya. sirup lici. Oh, secreto leci ya. Iya betul. Ini shaker ya? Ini ya shaker di shake. Ini pakai sirup lagi. Ya, pakai simple sirup seperti tadi. Ya ini terus apa nih Mas? Ini espressonya. Espressonya dimasukin ya. Kita tambah air sedikit. Wah ada pakai air. Oke. Ini nge-shake-nya berapa lama? Bentar aja. Bentar aja. Yang penting udah ke mix. Oke. Oke, ini dituang ya. Gitu. Oke. Nah. Ini garnishnya apa Mas? Di garnishnya lemon. Lemon ya, lemon kering ya. Lemon kering. Iya, seperti itu. Oke, ini secreto leci. Secreto leci. Ya, jadi dari kurir belajar terus mencoba Starling. Bukan kurir sih Mas sebenarnya, karena pengadaan kopinya itu memang dari saya dulu. Jadi memang distributor. ya nyetok ke bijian kopi ke kafe-kafe gitu loh Mas. Oke, jadi lebih ke distributornya ya, bukan Ya. kurirnya. Terus apa usaha di Starling tadi, sempat di Starling. Ya. Nah, untuk nyampe di kafe, bentuk kafe seperti ini yang sekarang ini kan butuh modal banyak Mas. Betul. Nah. Dan itu prosesnya panjang Mas. Saya Oke. dulu Starling itu memang awalnya saya buka sendiri ya. Terus tiba-tiba banyak teman tertarik mau ikut mencoba bisnis ini. Akhirnya kita join lah dulu sama beberapa teman bikin Starling. Awalnya dari satu, bukan kafe ya, kalau Starling itu bisa dibilang apa ya, tempat kopi yang berpindah-pindah gitulah. Awalnya kita dari motoran, akhirnya kita pakai mobil, kopian pakai kombi itu 1, 2, akhirnya kita punya sekitar 15 lah, 15 Starling. 15 apa? 15 Starling. Oh, Starling ada Ya. cabang-cabang gitu ya. Ya karena kan mobile ya itu kan bergerak, nggak stay di satu tempat, kan banyak tempat terus pindah-pindah aja. Nah, itu kan sebenarnya jauh lebih enjoy ya menurut saya karena Iya. ada di jalan mobile. Nah, kenapa memutuskan di satu tempat? Memanage orangnya yang susah Mas, karena itu kan banyak. Kalau di cafe ini kan satu tempat, jadi pegawai juga lebih terpantau. Kalau Starling itu kan sama sekali nggak terpantau sebenarnya. Cuman memang ya hasilnya lebih menyenangkan di Starling sih, tapi ya itu memanage karyawan yang agak susah. Oke. Tapi yang 15 tadi masih ada atau ada beberapa? Beberapa masih ada. Untuk jalannya untuk di luar lah, tambahan dikit. Oke, berarti ini jalan yang Starling tetap jalan juga ya. Oke, siap. Mas, ini kalau kesulitannya buat kafe seperti ini apa sih? Sebenarnya kalau dari awal itu sebenarnya modal Mas. Modal. Ya, modal kan. Ya alhamdulillah saya beberapa ada join dari temen sama sahabat yang paling bisa diandalkan untuk mendapat uang itu ya. Sobat BRI Mas. Oh, ya ini. Itu Nah, ini ya modal usaha Mas. brand ambasadornya BRI atau gimana nih, Mas? Ya setidaknya untuk nambah semangat juga bulanan saya harus ngasih yang lain gitu kan. Otomatis
motivasi harus hari ini harus dapat lebih banyak. Supaya bisa buat yang di rumah sama buat bulanan yang satunya. Oke, siap. Terus untuk kayak misalnya ini kan dekat area kampus ya, itu apa? Ketika liburan kira-kira pengaruh ke penghasilan sih? Oh sangat mas, sangat. Karena mahasiswa kan? Iya, apalagi kalau liburan Lebaran itu, terus kalau semesteran sih kadang nggak begitu ya, karena beberapa anak mahasiswa itu milih nggak pulang juga. Cuma kalau Lebaran itu sepi mas. Dan karyawan juga pasti libur kan, minta libur ya. Mungkin puasa itu juga udah mulai mengurangi jam lah, buka jamnya itu udah dikurangi. Oke, jadi tetap pengaruh ya. Sangat. Tadi kan masa karena menyinggung soal karyawan susah memanage. Sekarang ini ya dari awal dengan buka sampai sekarang itu karyawannya udah punya berapa sih mas? Sama yang Starling tadi? Oh kalau yang di sini cuma 3 aja sih mas, kan karena kafe kecil juga kan. Kalau Starling tuh tinggal masih 4, masih ada 4 karena beberapa kan memang kita jual untuk modal di kafe ini. Oke. Mas, ini kan sudah penghasilannya itu udah lumayan lah menurut saya, apalagi ini hidden gem ya, hidden gem dan dengan harian segitu. Nah, dulu tuh dari awal sampai sekarang itu memang langsung rame atau merintisnya susah gitu? Merintis dulu mas. Ya cuman kan kita dulu kan memang berangkatnya juga dari Starling ya. Dari Starling itu kan kita sambil promo lah. Oh ya. Sambil promosi lewat Instagram, TikTok gitu kan. Sekarang promosi paling gampang kan lewat media sosial. Oke. Terus yang paling banyak di sini yang datang ke sini, walaupun ini area kampus, tetap mahasiswa atau ada dari dari usia-usia lain atau ada usia-usia maksudnya di luar mahasiswa gitu ya? Di luar mahasiswa. Tetap ada, biasanya malam itu mas, karena kafe ini kan saya buka saya buka sampai jam 12 malam. Di atas jam 10 itu rata-rata malah udah bukan mahasiswa. Oh gitu? Iya. Sampai jam 12 malam? Sampai jam 12 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Oke, berarti itu satu hari itu ada berapa karyawan yang masuk? Per shift atau gimana? Per shift ya. Oh, per shift ada shiftnya ya. Oke, terus ini mas, dari yang datang ini kan sudah 3 tahun ya tadi ya? Betul. Nah, kok bisa orang tahu dan rata-rata kan sudah punya pelanggan tetap namanya kafe kan. Nah, kenapa mereka itu balik lagi sih? Alasannya kenapa sih? Kenapa kafenya yang bersih atau apa? Ada alasan lain mungkin? Mungkin kita kopi kita mungkin sedikit berbeda lah dengan yang lain. Mungkin rasa, kualitas kualitas kopi itu kan kita juga berbeda. Terus promosi yang terutama, promosi kita di media sosial itu kan kenceng mas. Dan alhamdulillah ini lokasi kafe kita ini belakangnya itu kos-kosan mas. Oke, kos-kosan. Kos-kosan cowok cewek? Cewek. Oke. Ya dari itu kan beberapa anak kos itu kan kadang kalau malam mereka ngerjain tugas masih sering ngopi di sini. Dan kalau gitu kan mereka biasanya sama temen, nggak sendirian. Ya itu keuntungannya, salah satu keuntungan. Memang salah satunya memang cari tempat ini karena ada itu juga ya. Bukan cari tempat sih mas, ini memang saya kebetulan di belakang kafe ini kos-kosan gitu, yang lumayan gede lah kos-kosannya. Mas, ini kan tadi kan jenengan belajar distributor, bikin kopi juga. Itu basicnya dulu mas itu dari apa sih, lulusan apa sih? Emang ada sarjana kopi gitu kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Dulu ya cuman sarjana mas, S1 lah pokoknya saya. S1 ya. Bidangnya beda kan mas? Enggak, bidangnya ekonomi sebenarnya mas. Ya ada unsur ke pengaturan ekonominya, kafe itu tetap ada ya. Manajemen ya. Betul. Manajemen. Sisi wirausaha itu kan tetap ada. Ini bisa nggak mas yang ngasih tips ya buat teman-teman, apalagi ini kan levelnya udah level kafe ya kan, masih dari Starling yang masih di jalanan. Nah, bisa nggak ngasih tips buat untuk buka untuk kafe seperti ini kita harus mulai dari mana sih? Yang pertama itu disiapkan mental dulu mas. Nomor 1 mental. Kalau punya niat nggak punya mental nggak ada gunanya. Yang 1 mental, yang 2 siap rugi.
Oke, siap rugi. Siap rugi, harus siap rugi. Oke. Tapi yang selanjutnya bismillah sama minta restu orang tua. Oke, mantap sip Mas. Pokoknya tambah laris. Namanya kafenya apa tadi? Homey Cafe and Living. Homey Cafe and Living. Semoga tetap laris, bikin Amin. cabang di mana-mana Mas Terima ya. kasih. Tetap sukses.